Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini kita materinya tidak lagi ketemu secara langsung, tapi lewat video ya. Jadi saya minta maaf kalau misalkan ini videonya memang video amatiran ya yang saya buat. Jadi jangan dibandingkan dengan YouTuber-YouTuber yang apalagi yang kelasnya subscribernya jutaan gitu ya, pasti beda. Kualitas editing videonya juga beda. Tapi yang terpenting adalah tentang materi yang akan saya berikan pada video kali ini ya. Jadi kita akan membahas tentang yang namanya sebaran distribusi. Jadi dalam sebaran distribusi itu nanti kita akan membahas seperti beberapa distribusi, ada distribusi binomial, kemudian ada juga nanti distribusi normal. Nah, itu bentuknya seperti apa, kemudian cara menghitung probabilitasnya itu seperti apa. Nah, kita akan belajar tentang itu. Oke, supaya tidak lama sambil saya share screen dulu materinya. Oke, jadi untuk materi kali ini kita akan belajar tentang sebaran peluang ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kalian mengingat kembali yang namanya peubah acak atau yang namanya variabel random, itu kan kemarin kita sebutkan kan ada dua jenis ya. Jadi ada yang namanya variabel random discrete, kemudian ada juga yang bentuknya variabelnya itu adalah kontinu. Jadi kalau bentuk datanya itu adalah dalam bilangan bulat, katakan datanya itu X, variabelnya random itu kita namakan X, nah, maka X-nya itu bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka itu kan kemarin kita sebut sebagai variabel random discrete gitu kan ya. Sedangkan kalau misalkan data X-nya itu tadi nilainya itu bisa dalam bentuk pecahan, nah ini kan kita sebut yang namanya variabel random kontinu. Nah, dari bentuk variabel random itu tadi, kalau kita cari nilai peluang untuk setiap masing-masing nilai dari X yang kita punya, itu kan kita bisa membuat grafik dua dimensinya kan ya, yaitu yang sumbu mendatarnya kita punya variabel randomnya itu sendiri, kemudian sumbu tegaknya kita kan punya peluang. Nah, maka dari situ kan kita mendapatkan yang namanya distribusi atau sebaran peluang itu tadi. Nah, kembali lagi dalam dua jenis variabel random tadi, kalau variabel random discrete itu kan menghasilkan yang namanya distribusi discrete. Nah, salah satunya atau beberapa di antaranya itu nanti kita mengenal ada yang namanya distribusi seragam. Kemudian ada yang namanya distribusi binomial. Kemudian yang terakhir kita juga belajar yang namanya distribusi Poisson. Nah, ini sebenarnya kalau kalian membuka buku statistik atau statistik inferensial, jenis-jenisnya distribusi diskrit ini tidak terbatas hanya 3 ini ya. Jadi masih banyak lagi, tapi yang akan kita pelajari di sini cukup 3 ini dulu. Nah, sedangkan nanti yang dalam distribusi kontinu, nah itu nanti kita akan belajar yang namanya distribusi normal. Dan ini merupakan salah satu bentuk distribusi yang sering kita dengar mungkin ya, kalau menyebutkan nama statistika itu kan pasti tidak jauh beda dengan kata-kata ini, distribusi normal. Nah, nanti di sana kita akan belajar lebih lanjut, lebih banyak materinya yang akan kita pelajari di sini. Jadi walaupun kelihatannya kalau di materi yang sisi kiri slide ini adalah cuma 3, nah ini yang kanan itu adalah 1, nah kan sepertinya banyak yang di sebelah kiri ya. Nah, tapi kalau kita buka lagi, perdalam lagi, kita akan lebih mempelajari yang distribusi normalnya, karena ini merupakan fondasi kita ketika terutama nanti di akhir statistik ini kan end goal-nya kita kan belajar yang namanya korelasi dan regresi. Oke, kita masuk ke
distribusi diskrit yang pertama dulu ya. Nah, ini yang pertama kita punya yang namanya distribusi seragam. Jadi apa itu distribusi seragam? Kalau dikatakan di sini, nah, jadi kalau kita punya variabel random x atau peubah acak x gitu ya, yang nilainya x-nya itu saya katakan tadi karena diskrit berarti dalam bentuk bilangan yang utuh 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka masing-masing peluang dari X1, X yang bernilai 2, X yang bernilai 3 dan seterusnya itu mereka memiliki peluang yang sama. Nah, peluangnya dituliskan di sini sebagai 1/k. Jadi kalau kita punya variabel X-nya itu sampai 1, 2 sampai K, nah maka peluangnya kita tuliskan sebagai 1/k. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kalau misalkan, nah di sini kita memiliki percobaan pelemparan sebuah dadu yang setimbang. Jadi sama semua sisi ya. Jadi kalau dilemparkan, peluang muncul salah satu sisi itu sama semua. Nah, jadi tidak ada yang istilahnya curang gitu ya. Kalau dadu kan ada 6 sisi ya. Jadi peluangnya kan mungkin munculnya kita nanti kalau tidak muncul angka 1, muncul angka 2, nah sampai dengan muncul angka 6 karena kembali ada 6 sisi itu tadi. Nah, kemarin ini kita sudah belajar yang namanya ruang sampel S ini kan. Nah, maka masing-masing peluang munculnya angka 1, kemudian munculnya angka 2, ini kan sebenarnya menurut rumus tadi kan 1/k ya. Kayaknya di sini ada 6. Nah, jadi ada 6 kemungkinan hal yang mungkin terjadi. Nah, atau kemarin kita bicara ada satu percobaan, ada beberapa kejadian. Nah, ini kejadiannya ada kurang lebih ada 6 kejadian yang mungkin akan terjadi dari percobaan ini. Nah, maka kalau kita berbicara tentang nilai X sama dengan 1 di sini, artinya kan peluang muncul angka 1 dari pelemparan sebuah dadu, itu peluangnya adalah 1/6. Nah, kalau kita punya di sini nilai X-nya 3, berarti sama cara membacanya juga, peluang muncul angka 3 dari suatu percobaan pelemparan dadu. Itu juga memiliki peluang sebesar 1/6. Jadi masing-masing sisi dari dadu ini memiliki peluang yang sama sebesar 1/6. Nah, ini merupakan contoh yang paling sederhana ya dari distribusi seragam. Nah, jadi apapun percobaannya, kalau dia punya peluang muncul yang sama, berarti dia masuk distribusi seragam. Termasuk juga kalau misalkan kita melakukan percobaan pelemparan sebuah koin. Nah, koin mata uang itu ya, itu kan punya dua sisi, sisi yang bergambar dengan sisi yang ada angkanya gitu kan ya. Nah, masing-masing sisi gambar dengan angka itu kan juga memiliki peluang yang sama untuk muncul, yaitu berapa? 1/2 karena ada dua sisi. Nah, maka kalau percobaannya pelemparan satu mata koin, mata uang gitu ya, maka itu juga termasuk distribusi seragam. Oke, kemudian kita agak naik ke distribusi berikutnya, ini tingkatannya agak sedikit lebih kompleks gitu ya daripada yang seragam tadi. Nah, di sini kita punya yang namanya distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Jadi di dalam distribusi ini itu nanti kejadiannya harus ada atau bisa kita kelompokkan dalam dua hal gitu ya. Kalau di sini saya tuliskan dalam dua hasil yang komplementer yang biasanya disebut dengan sukses atau gagal. Jadi dalam percobaan itu ada hasil yang disebut sukses, ada hasil yang disebut gagal. Nah, dan kriteria sukses dan gagal ini tentu berbeda-beda ya, tergantung kita ngomongnya percobaannya percobaan apa dulu. Kalau kita ngomong percobaan pelemparan dadu, bisakah disebut sukses, bisakah disebut gagal? Bisa juga. Kalau kita menyebutkan kalau muncul angka 6 berarti sukses. Nah, kalau muncul bukan 6 berarti tidak sukses atau gagal. Nah, itu juga bisa.
Syarat pertamanya adalah di situ. Jadi harus bisa kita kelompokkan menjadi dua hal percobaannya, sukses dengan gagal. Kemudian syarat yang berikutnya adalah di sini dikatakan suatu eksperimen memiliki distribusi binomial jika semua dari 4 kondisi ini terpenuhi. Apa saja kondisinya? Yang pertama adalah percobaannya itu terdiri dari n percobaan yang identik. Jadi walaupun ada beberapa percobaan, itu percobaannya harus sama semua. Misalnya kalau tadi pelemparan dadu ya, dadu yang dipakai itu harus setimbang semua. Nah, bentuk dadunya harus sama. Mungkin orang yang melemparkan dadu juga harus sama. Nah, tempat yang digunakan untuk melempar dadu misalnya di meja atau di kursi atau di mana, nah itu juga harus sama. Jadi identik gitu ya. Kemudian syarat yang kedua tadi percobaan menghasilkan dua hasil, gagal dengan sukses. Kemudian syarat yang ketiga, probabilitas dari kejadian yang kita sebut sukses, itu kita lambangkan probabilitasnya sebagai P, yang nilainya nanti ini adalah sama dari percobaan 1 hingga percobaan ke N. Jadi pelemparan sukses yang pertama, dadu yang pertama dengan pelemparan dadu mungkin yang ketiga kalinya, itu harus probabilitasnya harus sama semua. Kemudian yang keempat, percobaan N adalah independen. Jadi percobaan 1 dengan percobaan berikutnya itu tidak boleh saling memengaruhi. Nah, jadi harus independen gitu ya. Nah, maka bagaimana rumusnya peluang untuk yang variabel randomnya mengikuti distribusi binomial? Rumusnya adalah seperti di sini. Jadi kita memiliki variabel random X dengan nilai X-nya itu adalah dimulai dari 0 sampai dengan N. Nah, jadi kalau kita punya pelemparan 5 kali pelemparan dadu, nah, maka bisa kita katakan N-nya adalah 5 gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini, rumusnya di sini ada tanda seru ya. Nah, ini bacanya tanda seru ini adalah operasi faktorial. Jadi kalau dalam matematika, faktorial suatu angka itu adalah seperti contoh ini ya. Jadi kalau 5 faktorial berarti itu artinya kita mendapatkan dari 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi penurunan perkalian, tapi angkanya turun. Kalau misalkan kita punya 3 faktorial, ya berarti sama saja dengan 3 kali 2 kali 1, berarti kita punya hasilnya adalah 6. Nah, kemudian kalau 1 faktorial, kita punya berarti 1. Kemudian kalau 0 faktorial, itu juga kita punya nilainya 1. Oke, jadi dari rumus peluang ini, kita bisa menghitung. Peluang kalau misalkan X-nya bernilai 0, X kecil ini bernilai 0, maka di sini dimasukkan 0, kemudian N-nya berapa, dikurangi 0, kemudian probabilitas suksesnya berapa, ini P kecil tadi, sukses ya, kemudian dipangkatkan dengan 0. Kalau misalkan kita mau mencari berapa probabilitas ketika X sama dengan 3, ya berarti kita tinggal masukkan X kecilnya di sini adalah 3. Begitu seterusnya. Maka akan kita punya probabilitas untuk setiap nilai X di sini. Nah, untuk setiap 0, untuk setiap 1, itu punya peluangnya masing-masing. Nah, maka kalau kita punya nilai peluang, kita punya nilai dari variabel random X. Nah, kemarin kan berarti kita bisa menghitung yang namanya ekspektasi atau nilai harapan ya, yang dimana nilai harapan itu besarnya sama dengan mu atau rata-rata gitu ya. Nah, kalau di dalam distribusi binomial, nah ini hasilnya rata-rata atau nilai ekspektasi itu adalah sebesar N dikalikan P. Sedangkan kalau variansi itu nilainya adalah sebesar ini, N kalikan P, kemudian dikalikan 1 minus P. Sedangkan kalau standar deviasinya itu ya kemarin kan didapatkan dari akar variansi ya, maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, misalnya contohnya adalah ada percobaan pelemparan 3 koin.
Kemudian jika hasil pelemparan koin yang satu dengan koin yang lainnya itu independen, nah, berarti kan salah satu syaratnya tadi distribusi binomial ya, harus independen ya. Dan kalau kita pikirkan dari syarat-syarat yang 4 tadi, ya itu kan sebenarnya ini bisa terpenuhi, makanya ini masuk dalam distribusi binomial. Nah, maka di sini kita bisa menentukan yang namanya X atau variabel randomnya ya. Nah, X di sini dikatakan menyatakan banyaknya gambar yang muncul dari pelemparan 3 koin. Nah, di sini dikatakan berarti kalau X itu adalah munculnya gambar, nah X ini kita sebut sebagai hal yang sukses. Nah, berarti kalau kita lihat probabilitasnya munculnya gambar itu kan dari sebuah pelemparan koin itu kan 1/2 ya. Nah, kemudian kalau kita lempar lagi koinnya kan juga probabilitasnya masih sama 1/2. Karena koin yang dipakai masih koin yang identik, ya, percobaannya dilakukan masih identik. Kemudian ini ada N-nya 3 karena di sini percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali pelemparan koin gitu ya, maka kan probabilitas munculnya gambar itu kan kemungkinan bisa menghasilkan 0. Berarti kalau menghasilkan 0 itu ya semuanya angka. 3 kali melempar koin, 3 kali dapat angka semua. Atau bisa juga muncul kemungkinan 1 kali muncul gambar. Berarti yang 2 kali pelemparan itu ya muncul angka. Nah, seperti itu sampai yang terakhir kan maksimal kita bisa muncul 3 kali gambar. Karena percobaannya cuma 3 kali pelemparan koin. Oke, maka bisa kita dapatkan N-nya 3, kemudian P probabilitas yang sukses, yaitu munculnya gambar adalah 1/2. Maka dengan rumus distribusi binomial yang sebelumnya tadi, kita bisa menghitungkan peluang dari masing-masing nilai X. Nah, di sini kita bisa lihat nilai X-nya kan ada 0, ada 1, ada 2, dan 3. Maka kita bisa mencari 4 nilai X. Nah, jadi ketika X-nya 0, ketika X-nya 1, sampai ketika X-nya 3. Nah, di sini kita bisa mencari dengan rumus yang sebelumnya itu. Nah, maka tinggal dimasukkan. Kalau X-nya 0, di sini kita masukkan rumusnya X-nya 0. Nah, kemudian ini N. Ya, sesuai rumusnya kalian masukkan. Kemudian tadi rumusnya di sini ada P pangkat X. Nah, maka kalau X-nya 0, ya ini P-nya adalah di sini P-nya 1/2. Nah, 1/2 pangkat 0. Begitu seterusnya, maka akan kita dapatkan probabilitas X sama dengan 0, atau kita menyatakannya adalah probabilitas munculnya gambar sebanyak 0 kali. Nah, itu kita dapatkan nilainya adalah 0,125. Kemudian yang ini adalah probabilitas munculnya gambar sebanyak 1 kali, atau probabilitas X sama dengan 1, itu adalah 0,375. Dan seterusnya sampai kita mencari peluang X sebanyak 3, nah ini kita dapatkan 0,125. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar 2 dimensi, di mana sumbu mendatarnya ini adalah X, berarti kita dapatkan X-nya kan ada 0, 1, 2, 3 ya. Nah, sesuai ini. Kemudian sumbu tegaknya ini adalah nilai peluangnya yang sudah kita hitung pada sebelah kiri ini. Jadi ketika X-nya 0, kita dapatkan peluangnya 0,125. Berarti di sini ketika 0, peluangnya di sini adalah 0,125. Kemudian ketika X-nya 1, kita dapatkan peluangnya 0,375. Ini ketika X-nya 1, kita dapatkan peluangnya 0,375. Nah, maka kita dapatkan di sini yang namanya sebaran peluang dari variabel random X untuk percobaan yang ini. Nah, misalkan kita punya jumlah N, banyaknya percobaan itu 10 kali ya, kira-kira nanti gambarnya 2 dimensi dari distribusi binomialnya itu adalah seperti yang saya tampilkan di slide ini. Jadi kalau peluang suksesnya
dari suatu percobaan itu adalah 0,25, itu berarti kita bisa mendapatkan bentuk sebaran peluangnya itu adalah condongnya ke sisi kiri. Nah, lebih fokus ke sisi kiri. Tapi kalau peluangnya lebih tinggi kayak 0,75 di sini, nah berarti condongnya ke arah kanan. Kalau peluang suksesnya semakin kecil, misalkan di sini ada 0,1, ya berarti condongnya lebih ke kiri lagi. Tapi kalau peluang suksesnya adalah 1/2, berarti kita punya bentuknya adalah seperti ini, di tengah gitu ya. Jadi nilai peluangnya tuh ngumpulnya di tengah. Nah, maka kita sudah sampai ke distribusi jenis ketiga. Kita di sini mengenal yang namanya distribusi Poisson. Apa itu distribusi Poisson? Jadi dia ini dipakai untuk menghitung sebaran peluang gitu ya bagi peubah acak atau variabel random X yang itu kita menghitung untuk selang waktu tertentu atau untuk daerah tertentu. Jadi kalau tadi distribusi seragam dengan distribusi binomial kan kita bisa menghitung peluangnya kan untuk setiap nilai X ya, mulai dari X-nya 0 sampai X-nya ke N. Itu bisa kita cari semua peluangnya masing-masing. Nah, tapi kalau distribusi Poisson ini untuk X tertentu. Nah, misalnya untuk X berapa sampai berapa, atau untuk X kurang dari berapa. Nah, itu kita pakai yang distribusi Poisson. Rumus peluangnya itu adalah seperti di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini masih ada tanda seru, berarti masih memakai yang tadi, faktorial tadi. Kemudian ini adalah mu dipangkatkan X-nya. Jadi kalau kita mau mencari X peluang untuk X sama dengan 2 ya, berarti di sini mu-nya pangkat 2. Kemudian di sini ada angka E itu adalah bilangan natural ya, angkanya itu sebesar ini 2,718 sekian, angkanya panjang. Jadi ini adalah mirip kayak pi yang untuk menghitung lingkaran itu ya, 22/7. Nah, itu kan angkanya 3,14 sekian gitu kan, panjang angkanya. Nah, itu juga sama. Nah, maka kapan digunakan distribusi Poisson? Misalnya contohnya seperti ini. Jadi di sini diketahui rata-rata jumlah dari hari sekolah ditutup karena salju selama musim dingin itu adalah rata-ratanya 4. Berarti di sini kita punya mu-nya adalah 4 ya. Makanya di sini saya tuliskan mu-nya sama dengan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sebaran peluang bahwa sekolah di kota ini tutup selama 6 hari. Berarti kan selama waktu tertentu. Di sini X-nya adalah 6. Nah, maka kita tuliskan yang diketahui di sini adalah X-nya 6. Nah, maka berapa peluangnya ketika X-nya 6 dengan rata-rata 4? Nah, maka sesuai dengan rumus ini, distribusi Poisson itu tadi, rumusnya ini, berarti kita masukkan rata-rata mu-nya 4, nah, kemudian X-nya itu adalah 6. Nah, maka kita dapatkan peluangnya itu adalah sebesar 0,1042. Nah, kurang lebih itu tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk distribusi diskrit ya. Jadi kita tadi sudah belajar 3 hal, ada distribusi seragam, kemudian ada distribusi binomial, kemudian ada yang terakhir distribusi Poisson. Nah, dari masing-masing distribusi itu kita bisa mendapatkan untuk nilai X tertentu, itu kita bisa mencari nilai peluangnya.
Oke, kalau begitu saya akhiri video tentang distribusi diskrit hari ini. Nanti akan saya sambung lagi dengan yang berikutnya, kita akan membahas yang namanya distribusi nominal. Kalau begitu saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.